Setelah guru suci macan putih selesai bersumpah, dia melirik ke arah Xiao Chen, yang sedang bermain-main dengan medali penguasa sabar. Lalu, dia perlahan menuju ke arah Xiao Chen. Pemikiran guru suci harimau putih cukup sederhana. Jika pihak lain tidak menurut, dia hanya akan menghancurkannya sampai mati. Itu hanya satu penguasa sabar tanpa bayangan. Jika bukan karena perintah surga meninggalkan dewa yang berdaulat, dia tidak akan datang. Saat guru suci macan putih berjalan di udara, dia menunjukkan gaya berjalan yang megah. Di setiap langkah, akan terdengar auman harimau. Angin melingkar dan awan berhamburan. Fenomena misterius yang hanya muncul pada seorang guru suci muncul satu persatu di belakangnya. Saat pihak lain berjalan mendekat, selangkah demi selangkah, tekanan pada Xiao Chen semakin berat. Pada saat ini, Xiao Chen dengan jelas merasakan bahwa perbedaan antara tokoh-tokoh utama di alam Kunlun dan dirinya sendiri sangatlah besar. Namun, jika Xiao Chen tahu bahwa guru suci macan putih bahkan lebih terkejut lagi, dia akan merasa bangga di hatinya. Saat ini, guru suci macan putih adalah seseorang yang bisa menyaingi Raja Iblis dunia iblis jurang dalam. Jumlah kaisar bela diri yang dapat mempertahankan ketenangannya ketika berhadapan dengan udara yang dipancarkannya dapat dihitung dengan jari satu tangan. 10 langkah, 9 langkah, 8 langkah. Xiao Chen sudah bisa melihat dengan jelas setiap detail wajah guru suci macan putih. Refleksi sosok pihak lain perlahan membesar di pupil matanya. 3 langkah. Ketika guru suci macan putih hanya berjarak 3 langkah dari Xiao Chen, dia berhenti dan mengulurkan tangannya. Serahkan, dan kami akan melepaskanmu. Kalau tidak, mati. Nada suara guru suci macan putih terdengar dingin dan tanpa ekspresi, penuh dengan niat membunuh yang menggigit. Ini membuat orang lain merinding karena suatu alasan. Suara mendesing. Medali sabre sovereign berhenti berputar, dan Xiao Chen meraihnya. Kemudian, dia perlahan-lahan menyodorkannya, seolah dia tunduk pada tekanan pihak lain. 8 tetua tertinggi dan 2 guru suci di atas menyipitkan mata, fokus pada tindakan Xiao Chen. Gabungan semua tatapan menghasilkan tekanan tak terlihat seperti gunung di tangan Xiao Chen. Hati Xiao Chen menjadi sangat tegang. Kali ini, dia hampir menemui jalan buntu dengan membela Sui Lingling dan yang lainnya. Namun, meski Xiao Chen bisa memilih lagi, dia tidak akan menyesal membuat keputusan yang sama. Itu karena semuanya sepadan. Xiao Chen tidak akan pernah menyesali apapun yang menurutnya berharga. Bahkan jika 3 tanah suci berkumpul, dia tidak akan pernah menyesalinya. Kamu bisa terus bermimpi. Akan aneh jika aku memberikan sabre sovereign medalion kepadamu. Ketika tangan Xiao Chen setengah terulur, dia tiba-tiba meledak. Singgasana langsung menyatu dengan pakaiannya, dan sabre sovereign medalion memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, ia meledak dengan kekuatan ledakan yang mengerikan dari 10 titik sabre energi. Suara mendesing. Pada jarak sedekat itu, meskipun guru suci macan putih adalah seorang guru suci, dia tidak dapat mengelak. Terjadi ledakan keras, dan niat pedang mengamuk itu berkobar dengan cahaya yang kuat saat langsung meledak. Langit bergetar seolah akan hancur. Kekuatan 10 titik energi sabre yang dikumpulkan dalam sabre sovereign medalion, yang bisa langsung membunuh kaisar bela diri surga ke-8, sangat menakutkan. Kedua guru suci dan 8 tetua tertinggi semuanya menjadi cemas. Apakah guru suci macan putih baik-baik saja? Ketika cahayanya menghilang, situasi di hadapan mereka melampaui ekspektasi semua orang. Darah bocor dari bibir guru suci macan putih. Namun, ada senyuman tipis di wajahnya. Dia meraih medali sabre sovereign di antara 2 jari tepat di depan dadanya. Apa menurutmu aku tidak akan menjaga kewaspadaanku? Orang tua ini telah bertempur dalam berbagai skala sepanjang hidupku, mengalami puluhan ribu pertempuran. Apa kamu pikir aku tidak akan mengetahui taktikmu? Bibir guru suci macan putih melengkung dalam ekspresi mengejek, rasa jijik yang besar muncul di matanya. Jari roh tajam. Seolah-olah Xiao Chen sudah menduganya sejak lama, begitu cahayanya menghilang, dia memukul medali sabre sovereign dengan jari roh tajam. Puci. Dalam kilatan warna merah, medali sabre sovereign menembus jantung guru suci macan putih. Xiao Chen melonjak dan menginjak guru suci macan putih, yang muntah seteguk darah. Kemudian, dia menangkap sabre sovereign medalion dan menyerang ke depan dengan cepat.
Meskipun Xiao Chen mengusir guru suci macan putih, situasi sebenarnya tetap agak suram. Masih ada dua tetua tertinggi kaisar bela diri surga ke-8 di depan serta dua guru suci yang menyerang dari belakang. Para guru suci bergerak sangat cepat. Selama dua tetua tertinggi kaisar bela diri surga ke-8 memblokir Xiao Chen sejenak, para guru suci akan segera menyusul. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Saat Xiao Chen hendak menggabungkan 7 senjata ilahi dan bertarung sampai akhir, dua kaisar bela diri langit ke-8 yang menghalangi di depan berteriak dengan sedih dan jatuh ke tanah seperti meteor. Ini, Xiao Chen tercengang. Setelah dua kaisar bela diri langit ke-8 jatuh, dia akhirnya melihat sosok di belakang mereka. Itu adalah iblis besi yang pernah menyerangnya. Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan serangan diam-diam Iron Demon bisa begitu senyap? Juga, mengapa iblis besi ini ingin menyerang kedua tetua tertinggi Istana Gairah Phoenix? Kepala Xiao Chen dipenuhi dengan pertanyaan, kebingungan total. Ketika dia melihat mata iblis besi, dia semakin bingung. Mata cerdas itu tampak tidak cocok pada Iron Demon. Penguasa sabar tanpa bayangan, kamu memberiku, Suerda, sebuah kesempatan. Hari ini, aku akan menyelamatkanmu sekali. Setelah ini, kami berhenti. Iron Demon tersenyum dan melompat ke udara. Dia terbang melewati Xiao Chen, menuju dua guru suci tepat di depan mata Xiao Chen yang terperangah. Meskipun Iron Demon tidak dapat mengalahkan Holy Masters dengan kekuatannya, tubuh fisiknya yang kuat memungkinkan dia menahan banyak serangan sebelum harus melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Xiao Chen, sebuah keuntungan bawaan dari Iron Demon. Xiao Chen tidak mau berpikir terlalu banyak. Ini adalah kesempatan langka. Jadi, dia berubah menjadi seberkas cahaya pelangi saat dia melarikan diri dengan cepat. Terus kejar dia. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini meninggalkan Savage Battlefield. Guru suci burung vermilion dan guru suci kura-kura hitam marah atas penghalangan setan besi, memerintahkan 6 tetua tertinggi yang tersisa untuk terus mengejar Xiao Chen. Saat menghadapi serangan gabungan dari dua guru suci, setan besi Suerda adalah pemandangan yang tragis. Dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali, hanya mengandalkan tubuh fisiknya yang sangat kuat untuk bertahan, tidak mampu melakukan serangan balik sedikit pun. Beberapa kali, kedua guru suci ingin mengalahkan iblis besi ini dalam satu gerakan. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Iron Demon ini tidak bodoh seperti Iron Demons biasanya. Selama itu adalah gerakan mematikan, Iron Demon tidak akan dengan bodohnya berbenturan langsung. Dia akan menghindar atau memperkuat tubuh fisiknya dan fokus pada pertahanan. Hal yang lebih membuat pusing adalah Iron Demon ini bertekad untuk menunda mereka. Setiap kali kedua guru suci mencoba membebaskan diri, iblis besi akan menahan mereka, mencegah keduanya melepaskan diri dari pertarungan. Setelah 15 menit, Iron Demon Suerda berpikir, saya hanya dapat membantu sampai saat ini. Jika saya melanjutkan, saya akan jatuh di sini. Membantu Xiao Chen dengan menunda dua guru suci selama 15 menit sudah cukup untuk membayar utangnya, layak atas kesempatan yang diperolehnya. Hehe, ras manusia, guru suci hanya biasa-biasa saja. Setengah tahun kemudian, saya akan kembali dan meminta petunjuk dari kalian berdua lagi. Setan besi tertawa keras dan melayang ke udara, terbang menuju langit berbintang. Ketika guru suci kura-kura hitam melihat bahwa setan besi bermaksud pergi, dia ingin mengejar. Namun, guru suci burung vermilion menghentikannya. Periksa luka-luka guru suci macan putih. Aku akan mengejar penguasa pedang tanpa bayangan. Guru suci kura-kura hitam mengangguk dan berkata, benar, saya hampir lupa. Setelah mengatakan itu, keduanya berpisah, yang satu berangkat mengejar penguasa pedang tanpa bayangan dan yang lainnya terbang menuju guru suci macan putih. Guru suci kura-kura hitam menemukan guru suci macan putih duduk bersila dengan mata tertutup di dalam lubang yang dalam. Guru suci macan putih memiliki lubang di dadanya tempat darah mengalir terus-menerus. Bahkan sampai sekarang, pendarahannya belum berhenti. Kulitnya pucat, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau terbakar. Jelas sekali, dia terluka parah. Saudara macan putih, bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Guru suci kura-kura hitam bertanya dengan bingung sambil mengerutkan kening. Seorang guru suci sejati yang disakiti oleh seorang junior, ini sungguh terlalu luar biasa.
Guru suci macan putih perlahan membuka matanya dan menjawab, 10 titik energi sabre dan 1 jari roh tajam. Hatiku seketika hancur. Apakah menurut Anda itu mudah untuk ditangani? Energi sabre, jari roh yang tajam. Guru suci kura-kura hitam sangat terkejut. Itu tidak mungkin. Penguasa sabar tanpa bayangan ini benar-benar memahami energi sabar dan jari roh tajam. Di seluruh dunia, hanya ada 2 orang yang mengetahui jari roh tajam. Salah satunya adalah penguasa batu api, dan yang lainnya adalah Raja Naga Azure. Setelah berpikir sejenak, guru suci kura-kura hitam memikirkan sesuatu yang sangat berani dan mengejutkan. Mungkinkah penguasa pedang tanpa bayangan ini adalah Raja Naga Azure Xiao Chen? Guru suci macan putih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin dia menjadi Raja Naga Azure Xiao Chen. Orang itu melompat dari jalan kaisarnya 5 tahun yang lalu dan menderita akibat dari kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Sudah cukup baik baginya untuk mempertahankan hidupnya. Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Terlebih lagi, jika dia benar-benar Raja Naga Azure, Dewa Penguasa Surga meninggalkan tidak akan mengundangnya untuk bergabung dengan Persatuan Dewa Dao. Lalu, dia adalah Guru Suci Macan Putih bergumam, saya hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tiba-tiba bangkit di zaman keemasan ini. Kalau tidak, penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak akan memandangnya dengan cara yang begitu terang. Keduanya tidak tahu bahwa bahkan penguasa dewa yang meninggalkan surga pun tidak dapat menemukan penguasa pedang tanpa bayangan. Jika mereka memberi tahu penguasa dewa yang meninggalkan surga tentang penguasa pedang tanpa bayangan yang mengetahui jari roh tajam, bahkan jika penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak membuat tebakan ini, penguasa dewa yang meninggalkan surga akan curiga. Namun, keduanya berpikir bahwa penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak menemukan ada yang salah dengan penguasa pedang tanpa bayangan, jadi mereka tidak mengkhawatirkannya. Mengapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak mengejar penguasa sabar tanpa bayangan? Master Suci Macan Putih tiba-tiba teringat tugas mereka dan bertanya, mungkinkah penguasa pedang tanpa bayangan berhasil melarikan diri? Guru Suci Kura-kura Hitam menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, iblis besi menunda kita. Namun, Guru Suci Burung Vermilion sudah mengejarnya. Dengan dia bergerak, selama penguasa pedang tanpa bayangan berada di domain Tianwu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dari 3 Guru Suci, Guru Suci Vermilion Bird adalah yang terkuat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas langit, Guru Suci Burung Vermilion menutup matanya, dan awan api bergejolak di belakangnya, menyebar sejauh puluhan ribu kilometer. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangan kanannya. Suara mendesing. Awan api melonjak seperti gelombang dan berubah menjadi puluhan ribu burung api yang terbang ke segala arah, melesat ke depan seperti anak panah. Jika diamati lebih dekat, setiap burung api tampak seperti miniatur burung vermilion. Mereka bergerak sangat cepat. Lebih penting lagi, mereka menutupi langit ke segala arah, mencari kemana-mana. Ketika Xiao Chen, yang baru saja terbang keluar dari Savage Battlefield, tiba-tiba melihat burung vermilion kecil terbang melewatinya, ekspresinya segera berubah. Dia berhasil melarikan diri dari 6 tetua tertinggi setelah mengalami banyak kesulitan tetapi ditemukan oleh Guru Suci Burung Vermilion. Saat ini, Xiao Chen sudah menggunakan sabre energi dan Sharp Spirit Finger miliknya. Dia akan memiliki waktu yang sangat buruk untuk melarikan diri dari Guru Suci hanya dengan mengandalkan teknik pedang sempurna. Cepat pergi, saya akan membantu Anda memblokir ketiga Guru Suci. Bocah, kamu benar-benar bersembunyi dengan baik, membuatku khawatir. Hiduplah dengan baik, saya akan membantu Anda menyembunyikan identitas penguasa sabar tanpa bayangan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Xiao Chen. Dia bersukacita, mengetahui bahwa dia telah diselamatkan. Itu benar, orang yang datang adalah Ying Zongtian dari Sekte Langit Tertinggi. Namun, Ying Zongtian tidak muncul di depan Xiao Chen, hanya mengirimkan proyeksi suara. Jika dipikir lebih jauh, hal itu untuk menghindari kecurigaan orang lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam medan pertempuran Savage, Guru Suci Burung Vermilion tersenyum tipis dan menyebarkan awan tebal yang berapi-api dengan gelombang. Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri.
Guru suci burung vermilion membentuk segel tangan dengan tangannya dan memancarkan cahaya suci yang tak terbatas. Kemudian, seluruh tubuhnya perlahan terbakar. Ketika dia menyelesaikan segel tangan, tubuhnya berubah menjadi burung vermilion raksasa dengan lebar sayap 3 km. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan matahari. Suara mendesing. Sayap raksasa itu mengepak dengan cepat, dan burung vermilion langsung terbang keluar dari medan perang Savage, bergerak sangat cepat. Kemanapun ia melewatinya, ia meninggalkan jejak api panjang yang menutupi langit. Sial, meskipun vermilion bird yang sangat besar tampak seperti sedang berteleportasi, ketika ia dengan cepat meningkatkan kecepatannya lagi, ia menabrak dinding yang tak terlihat. Langit bergetar hebat. Gumpalan api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuh burung vermilion, hujan api mengguyur tanah. Suara mendesing. Burung api kembali ke bentuk aslinya. Guru suci burung vermilion tampak pucat saat dia berkata dengan nada yang sangat marah, "Ying Zongtian, jangan menghalangi saya melakukan tugas saya." Sebuah lampu menyala, dan Ying Zongtian sendiri muncul. Dia tidak menunjukkan ekspresi saat dia berkata dengan dingin, "Tuan suci burung vermilion, keinginanmu untuk membunuh penguasa sabar tanpa bayangan adalah masalahmu. Aku tidak peduli dengan itu. Namun, jangan lakukan itu di domain Tianwu saya. Domain Tianwu ini milik Istana Dewa Bela Diri, bukan Persatuan Dewa Dao Anda. Beri saya alasan. Jika tidak, Persatuan Dewa Dao tidak akan pernah membiarkan ini berhenti," kata guru suci burung vermilion dengan gigi terkatup. Ying Zongtian tertawa keras dan menjawab, "Saya tidak pernah membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu. Masih belum pergi. Tidak apa-apa juga. Aku belum pernah bertengkar denganmu selama 5 tahun, dan tanganku jadi gatal." Saat Ying Zongtian tampak seperti hendak menyerang, guru suci burung vermilion dengan cepat mundur. Ketiga guru suci baru saja mencapai hasil imbang dengan Ying Zongtian saat bekerja sama. Guru suci burung vermilion tidak berani bertarung melawan Ying Zongtian 1 lawan 1. "Sudah terlambat bagimu untuk pergi." Ying Zongtian tersenyum dingin dan mengejar, bertekad untuk menghajar ketiga guru suci. Melakukan hal itu juga akan mengalihkan perhatian Persatuan Dewa Dao dari penguasa pedang tanpa bayangan ke dirinya sendiri. Xiao Chen, yang untungnya berhasil pergi, masih tidak mengerti mengapa Iron Demon itu datang dan membantunya. Jika bukan karena kemunculan Iron Demon yang tiba-tiba, Xiao Chen tidak akan berhasil meninggalkan Savage Battlefield dengan selamat seperti sekarang. Mungkinkah peluang yang disebutkan oleh iblis besi adalah danau misterius itu? Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa inilah satu-satunya alasan yang mungkin. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dia harus meninggalkan domain Tianwu terlebih dahulu. Selama dia tetap berada di domain Tianwu, dia tidak akan merasa aman. Cyclotron mengambil bentuk kereta perang lagi dan membawa Xiao Chen ke depan. Di dalam kereta perang, Xiao Chen merenungkan pertempuran sebelumnya, merasakan tekanan yang berat. Saat menghadapi guru suci, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menggunakan cara yang mengharuskan dia mempertaruhkan nyawanya sebelum akhirnya melarikan diri. Jika dia menghadapi guru suci macan putih lagi, jika pihak lain bertekad, dia tidak akan bisa melarikan diri, apalagi melukai pihak lain. Memikirkan hal itu memperkuat keyakinannya bahwa dia tidak memiliki kartu as, yang dapat menjadi ancaman bagi guru suci atau bahkan primes. Awalnya, Dharmic World adalah kartu truf yang cukup bagus. Namun, menggunakannya pada akhirnya akan mengungkap identitasnya. Menggunakan jari roh tajam sudah merupakan risiko yang sangat besar. Dia bertanya-tanya apakah dia berhasil menyembunyikan pihak lain. Xiao Chen membutuhkan kartu truf baru. Para guru suci bukanlah kaisar bela diri surga ke-9 biasa. Mereka adalah eksistensi puncak di antara kaisar bela diri surga ke-9, hanya berjarak sehelai rambut dari Prime. Mereka bisa disebut sebagai bilangan prima setengah langkah, yaitu tokoh-tokoh utama yang sudah berada di puncak alam Kunlun. Satu-satunya yang bisa mengatasinya adalah beberapa bilangan prima. Bagaimana bisa dengan mudah menemukan kartu as yang bisa menjadi ancaman bagi seorang guru suci? Tiba-tiba, Xiao Chen melihat sebuah kota di bawah. Setelah kereta perang siklus terbang melewati kota dalam sekejap, kereta itu perlahan kembali. Ini adalah kota Hunluo di provinsi Hunluo. Xiao Chen memiliki kesan mendalam terhadap kota ini.
3 tahun yang lalu, setelah dia meninggalkan Heavenly Starry Island dan mengunjungi kuburan berdarah, dia bergegas ke sekolah pedang surgawi abadi di Provinsi Hunluo. Sayangnya, setelah Xiao Chen mencari di seluruh sekolah pedang surgawi abadi, dia tidak menemukan Xie Changtian, orang yang dia curigai menyerang Kaisar Guntur Sangmu secara diam-diam. Namun, dia menemukan beberapa petunjuk. Catatan TL, Changtian di Xie Changtian diterjemahkan menjadi surgawi abadi. Sepertinya orang ini menamai sekolah itu dengan namanya sendiri. Semua petunjuk menunjukkan bahwa Xie Changtian pergi ke suatu tempat, Laut Penglai. Saat itu, pil yang digunakan Xie Changtian untuk memperpanjang umurnya disempurnakan oleh Yang Mulia Abadi dari Laut Penglai. Dari sini saja, orang dapat mengetahui bahwa ia memiliki ikatan yang mendalam dengan tokoh-tokoh utama Laut Penglai. Namun, Xiao Chen tidak tahu apakah masyarakat Laut Penglai pernah berpartisipasi dalam masalah tersebut saat itu. Dia ingin mengunjungi Laut Penglai tetapi tidak bisa masuk sama sekali. Jadi dia hanya bisa menyelesaikan masalah ini untuk saat ini. Namun, meski Xiao Chen mengesampingkannya untuk sementara, bukan berarti dia melupakannya. Suatu hari nanti, dia akan berusaha mati-matian menuju Laut Penglai dan menarik Xie Changtian keluar. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang ikut serta dalam membunuh Kaisar Guntur saat itu. Sekarang Xiao Chen kembali ke tempat ini, dia berhenti sejenak sebelum bersiap berangkat ke dunia samudera untuk memasuki Mirage Immortal Palace, salah satu dari 8 tanah terlarang, untuk menemukan Cycle Arts. Istana Abadi Mirage adalah tanah terlarang yang paling misterius. Meski sudah ada di masa keemasan, namun tetap tidak mudah untuk memasukinya. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia mengingatnya dengan benar, tidak jauh dari sana, di mana Provinsi Hunluo berbatasan dengan domain Vian, terdapat tanah terlarang lainnya, yang dikenal sebagai Danau Kabut yang menyesatkan. Saat itu, Xiao Chen memahami keinginan gunturnya di sana. Jimat petir di sana memberikan kesan mendalam padanya. Secara kebetulan, keinginan guntur Xiao Chen baru saja menembus kemacetannya dan memadatkan kristal guntur bawaan. Dibandingkan saat itu, kekuatan Xiao Chen saat ini sangat berbeda seperti langit dan bumi. Mungkinkah dia punya kesempatan untuk menundukkannya? Jika dia benar-benar bisa menaklukkan jimat petir ini, dia bisa menggunakannya untuk menghadapi para guru suci, bahkan mungkin menyimpannya sebagai kartu truf melawan Primes. Semakin Xiao Chen memikirkannya, semakin besar potensinya. Dia mengubah arahnya dan menuju ke tanah terlarang domain Vian di luar Provinsi Hunluo, Danau Kabut yang menyesatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Xiao Chen menuju ke dunia Vian, itu juga merupakan saat kisah pertarungan pedang bayangan jahat, pertarungan antara para talenta luar biasa dari dunia Kunlun dan 18 balai kerajaan iblis di dunia iblis berakhir. Tidak ada yang mengira penguasa pedang tanpa bayangan akan muncul secara tiba-tiba dan menghajar persatuan Dewa Dao dan balai kerajaan iblis. Baik keturunan mahkota iblis maupun persatuan Dewa Dao tidak bisa menerima hasil seperti itu. Ini adalah panggung yang awalnya disiapkan untuk mereka. Pada akhirnya, penguasa pedang tanpa bayangan muncul secara tak terduga dan merusaknya. Terlebih lagi, penghancuran tahap ini sangat menyeluruh, sepenuhnya di luar kebiasaan. Bahkan area pementasannya sendiri pun hancur. Orang-orang menganggap hancurnya patung es dan penguasa pedang tanpa bayangan yang muncul darinya bahkan lebih luar biasa. Meski badai ini sudah mencapai puncaknya, gempa susulan yang ditimbulkannya tidak akan langsung mereda. Persatuan Dewa Dao telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk penguasa pedang tanpa bayangan. Setelah putra ilahi, Diwuk, diterbangkan dengan satu tebasan, prestisenya mengalami pukulan yang luar biasa. Orang-orang bahkan mulai curiga bahwa Diwuk bukanlah orang yang disukai Luke. Rumor tersebut memicu penurunan kekuatan keyakinannya sebesar 30%. Adapun Tuan Muda Iblis Surgawi, yang semua orang mengira telah memperoleh pedang bayangan jahat, kepahitannya sulit untuk dijelaskan. Orang bisa dengan mudah membayangkan bahwa akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton ketika dia kembali ke dunia iblis. Namun, keduanya bukanlah karakter utama. Setelah badai ini selesai, sebuah gejolak melanda daratan Kunlun dan semua orang mencoba menebak identitas penguasa pedang tanpa bayangan. Dalam 3 tahun terakhir, penguasa pedang tanpa bayangan tiba-tiba bangkit.
Dia tidak menyentuh pedangnya dan tidak meninggalkan jejak dirinya menambah mistiknya. Memperoleh medali Sabre Sovereign dan mengalahkan Persatuan Dewa Dao dan 18 Demon Royal House membuatnya menjadi karakter legendaris. Siapa sebenarnya penguasa saber tanpa bayangan itu? Dari benua Kunlun hingga dunia samudera yang luas, baik yang kuat maupun yang lemah, mereka semua mendiskusikan penguasa pedang tanpa bayangan yang misterius ini. Perdebatan menjadi semakin acak. Ada kebenaran dan kepalsuan yang tercampur dan segala macam tebakan. Namun, tidak ada yang menghubungkan penguasa pedang tanpa bayangan ini dengan Raja Naga Azure 5 tahun lalu. Xiao Chen, Raja Naga Azure, pendekar pedang berjubah putih, sepertinya sudah terkubur dalam debu sejarah, di bawah gelombang yang bergelombang. Tidak ada yang membicarakan dia, dan tidak ada yang mau membicarakannya. Bahkan orang-orang baru yang terkemuka pun tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Mengandalkan ingatannya, Xiao Chen mencapai tepi danau kabut yang menyesatkan 4 hari kemudian. Danau kabut yang menyesatkan adalah tanah terlarang yang terkenal di domain Vien yang kabutnya terlalu tebal, bahkan primes tidak berani mendalaminya. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang yang bersedia mengambil risiko akhirnya harus membayar harga yang tidak sesuai dengan keuntungan mereka. Hasil seperti itu sangatlah normal. Sekarang Xiao Chen kembali ke tempat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan Lunar Shadow Sabre dan memainkannya sambil duduk di atas tahta. Pertama kali dia datang ke sini, Ao Jiao kecillah yang memimpin. Sekarang, dia bahkan tidak tahu kapan dia akan bangun. Atau mungkin, seharusnya dia tidak tahu kapan dia bisa menyelesaikan fiksasinya dan melepas topengnya, sehingga Lunar Shadow Saber benar-benar mengenalinya sebagai Raja Naga Azure Xiao Chen dan bukan penguasa saber tanpa bayangan. Mengenang seringkali membuat seseorang menghela nafas. Meskipun Xiao Chen menghargai masa lalu, dia tidak menyukai kesedihan di sana. Dia tidak mau berlarut-larut dalam emosi ini. Setelah bermain-main dengan Lunar Shadow Saber beberapa saat, dia menyimpannya. Sambil berpikir, kristal guntur bawaan terbang keluar dari dahinya. Kristal guntur bawaan Xiao Chen masih berbentuk jimat petir, terlihat sama seperti di masa lalu. Namun, ketika dia memegangnya, dia dapat dengan jelas merasakan perbedaannya, perbedaan yang sangat besar. Benda ini sekarang benar-benar merupakan benda fisik yang ada di dunia dan bukan ilusi jimat energi. Saat jimat ini muncul, semua energi yang disebabkan oleh petir dalam jarak 50 km bergetar karena suatu alasan. Percikan api menyala tanpa henti di udara, berderak seolah-olah mereka sedang menyapa jimat itu. Xiao Chen mengulurkan jarinya, dan jimat petir bergerak di atas danau, menuju kabut tebal. Dia tidak khawatir tersesat. Jimatnya adalah salinan jimat petir di dasar danau. Selalu ada hubungan samar antara keduanya. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan jelas ketika Xiao Chen tiba di atas danau. Selama dia mengikuti perasaan ini, dia bisa mencapai tengah danau. Setelah masuk jauh ke dalam danau, dia kehilangan panca inderanya, bahkan indera spiritualnya tidak efektif, indera pengarahannya kacau. Apa yang dia pikir kiri ternyata benar. Apa yang dia pikir di depan ternyata di belakang. Bahkan di level Xiao Chen, tempat ini masih mempengaruhi inderanya. Ketertarikannya pada petir ilahi di tengah danau menjadi semakin tajam. Suara mendesing. Setelah beberapa waktu, pemandangan sebelum Xiao Chen tiba-tiba berubah menjadi dunia emas. Tidak hanya air danau di bawahnya yang berwarna keemasan, tetapi udara di sekitarnya dan awan di atasnya juga berwarna emas murni. Xiao Chen ingat pertama kali dia datang ke sini, dia tidak bisa membuka matanya. Dia terpesona. Kali ini, dia bisa mengukur lingkungan sekitarnya dengan mudah. Namun, dia bahkan tidak repot-repot melakukan hal itu. Dia menatap lurus ke tengah danau, ke gumpalan lampu listrik keemasan. Petir ilahi yang legendaris terkandung di tengah lampu listrik. Air keemasan, langit keemasan, dan gumpalan cahaya listrik keemasan. Semuanya sama seperti masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, Xiao Chen hanya mengeluarkan sedikit kilat dari gumpalan lampu listrik, dan dia berhasil memahami kehendak guntur. Dia kemudian tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan berdiri di sini dengan cita-cita luhur dalam kehidupan ini, memikirkan cara menaklukkan petir ilahi. 2000 tahun yang lalu, Kaisar Guntur Sangmu,
yang telah melangkah lebih jauh dalam Dao Guntur daripada Xiao Chen, gagal menaklukkan petir ilahi ini. Saat ini, Xiao Chen jauh dari sebanding dengan Kaisar Guntur Sangmu di puncaknya. Namun, dia seharusnya mirip dengan Sangmu yang belum berhasil menembus Sovereign Martial Emperor. Xiao Chen ingat Ao Jiao mengatakan bahwa Kaisar Guntur, seperti Ying Zongtian, telah mengalami 3 kesengsaraan petir pada saat yang sama sebelum mendapatkan kekuatan yang setara dengan Prime. Kemudian, dia segera pergi menantang Thunder Sovereign. Secara logika, dia seharusnya tidak berada di puncaknya ketika dia datang ke sini. Artinya Kaisar Guntur Sangmu mungkin mampu menaklukkan petir ilahi ini ketika dia berada di puncaknya. Hanya saja dia tidak datang. Ini adalah kabar baik. Paling tidak, Xiao Chen tidak akan merasakan tekanan apapun. Jika Kaisar Guntur tidak dapat menundukkan petir ilahi ini bahkan pada puncaknya, Xiao Chen akan merasakan tekanan yang luar biasa. Xiao Chen memiliki 2 keunggulan dibandingkan Kaisar Guntur. Pertama, dia mengkultivasi ganda budidaya abadi dan budidaya bela diri. Dia memiliki beberapa metode penggarap abadi. Petir ilahi ini jelas merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh tokoh utama di zaman keabadian. Keuntungan kedua agak pasif. Xiao Chen adalah dewa abadi kubah langit di kehidupan sebelumnya, yang terkuat dari 3000 dewa abadi. Selama zaman keabadian, dia adalah dewa abadi yang paling misterius. Pada saat yang sama, dia juga menjadi dewa abadi dari zaman abadi. Bahkan setelah Raja Abadi dan Leluhur Abadi semuanya jatuh dan lenyap, dia masih bertahan sampai akhir. Meskipun keuntungan kedua terdengar menakutkan, kenyataannya, Xiao Chen tidak tahu apakah itu berguna. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Oleh karena itu hanyalah keuntungan pasif. Sebelumnya, sense spiritual Xiao Chen telah memasuki lampu listrik ini. Kali ini, dia ingin menaklukkan petir ilahi. Jelas, dia tidak bisa hanya mengandalkan rasa spiritualnya saja. Dia harus masuk secara fisik. Namun, dia pasti tidak bisa menghindari penggunaan rasa spiritualnya untuk mencari jalan terlebih dahulu. Saat berada di singgasana, Xiao Chen menjentikkan jarinya, dan sebuah lubang terbuka di gumpalan lampu listrik. Sebelum lubangnya diperbaiki, sense spiritualnya dengan cepat menyerbu masuk. Dari luar, gumpalan cahaya itu hanya seukuran kepala manusia. Namun, ruang di dalamnya begitu besar hingga tak terbatas. Itu seperti dunia tersendiri. Sekarang Xiao Chen ada di dunia ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat penguasa petir ilahi ini ketika masih hidup. Pusat dunia ini dikelilingi oleh naga sejati petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang gelap gulita ini, naga emas tampak sangat mempesona. Sesekali, kilat muncul, melintas dalam sekejap. Bahkan ketika indera spiritual Xiao Chen bergerak dengan hati-hati dan hati-hati, ia masih gagal mencapai bagian terdalam, dibasmi oleh petir yang muncul secara acak. Setelah mencoba beberapa kali dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia petir ini, Xiao Chen memutuskan untuk memasukinya secara fisik. Petir ilahi membentuk dunianya sendiri. Tidak mudah bagi tubuh fisiknya untuk masuk. Melihat gumpalan lampu listrik seukuran kepala itu, jelas bahwa tubuh Xiao Chen tidak muat. Dia harus memikirkan cara. Xiao Chen berpindah-pindah rumpun lampu listrik dan tidak dapat menemukan solusi. Andai saja Ao Jiao ada di sini sekarang. Dia pasti punya cara, pikir Xiao Chen sambil melihat lunar Shadow Sabre di tangannya. Suara mendesing. Ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, lunar Shadow Sabre tiba-tiba berjuang bebas dan menyerang gumpalan lampu listrik. Bahkan jika terselubung, pedang bayangan bulan sangatlah kuat. Dengan ledakan, gumpalan lampu listrik itu hancur. Saat gumpalan cahaya itu pecah, pintu menuju kehampaan terbuka, tampak seperti sekat air. Tepat setelah lunar Shadow Sabre melakukan ini, ia kembali ke tangan Xiao Chen. Dia ternganga tidak percaya melihat pemandangan ini. Dia tidak mengira solusi terhadap masalah yang mengganggunya akan sesederhana itu. Ao Jiao, karena kamu bisa memahamiku, kenapa kamu tidak mau bertemu denganku? Saat Xiao Chen memegang sarungnya erat-erat, hatinya sakit. Itu bukan karena Ao Jiao tapi dirinya sendiri. Namun, emosi ini hanya bertahan sesaat sebelum dia dengan paksa melepaskan diri darinya. Kemudian, dia mengalihkan fokusnya ke pintu kehampaan. Cahaya pelangi menyala,
Cyclotron berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki pintu. Suara mendesing. Pemandangan di depan berubah lagi. Sekarang tubuh asli Xiao Chen ada di dalam, rasanya sangat berbeda dari saat sense spiritualnya masuk. Dunia hampa yang gelap gulita ini sangat mengejutkan. Tekanan dari petir ilahi di tengahnya sangat mencekik. Bahkan dari jauh, kekuatan petir ilahi memasuki lautan kesadarannya dan dengan kuat menekannya. Saat dia menghadapinya, sepertinya dia semakin pendek. Dia merasakan ketakutan di hatinya, sepertinya hal ini tidak bisa dinajiskan. Tekanan tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Chen. Bahkan sebelum dia mendekati petir ilahi, dia sudah merasa rendah diri. Bagaimana dia bisa menaklukkan petir ilahi jika terus begini? Ini tidak bisa diterima. Xiao Chen memejamkan matanya erat-erat. Di kedalaman lautan kesadarannya, inkarnasi darmiknya berlutut, memegang pedang yang ditusukkan ke tanah karena mengandung tekanan yang luar biasa. Berdiri, memfokuskan seluruh kemauan dan pikirannya, Xiao Chen mengendalikan inkarnasi darmik dan perlahan-lahan melawan kekuatan petir ilahi. Di kedalaman lautan kesadarannya, setelah semua usahanya, inkarnasi Dharma berjuang dengan tegak. Akhirnya, dia meraung dengan ganas dan mengirimkan serangan pedang. Retakan, suara retakan terdengar di lautan kesadarannya. Itu adalah kekuatan tak kasat mata dari petir ilahi. Setelah menebas kekuatan petir ilahi yang menyusup ke lautan kesadarannya, dia segera merasa lebih baik. Saat dia duduk di atas tahta, kekuatan penguasa mengelilinginya. Hal ini memungkinkan Xiao Chen untuk mempertahankan sikap tidak merendahkan atau sombong di hadapan petir ilahi. Auranya yang kuat terus-menerus berbenturan dengan kekuatan petir ilahi. Ayo pergi. Xiao Chen menyipitkan matanya dan mengendalikan tahta untuk segera menuju tempat yang dikelilingi jutaan naga listrik emas. Dia jelas terbang ke depan, tapi perasaan yang dia rasakan mirip dengan terjun bebas. Puci. Kilatan petir muncul entah dari mana dan meluncur ke arah Xiao Chen. Kebanggaan terhunus dan membasmi sambaran petir ini. Saat Xiao Chen terus turun, ketujuh senjata ilahi terhunus, mengitari singgasana siklus dan menjalin pertahanan yang ketat. Dia memancarkan cahaya pedang yang tak terbatas dalam kegelapan pekat saat dia perlahan mendekati pusat dunia petir ini. Betapa bodohnya aku. Kilatan petir ini berasal dari petir ilahi. Kristal guntur bawaanku baru saja mengembun dan bahkan belum mencapai kesempurnaan kecil. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerap sambaran petir tersebut. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengesampingkan tujuh senjata ilahi, dan jimat ungu yang berkedip-kedip dengan cahaya terbang keluar dari dahinya. Suara mendesing, sambaran petir lain melayang. Xiao Chen tidak memblokirnya. Sebaliknya, dia langsung meletakkan jimat ungu di depannya. Dengan suara, "Wuse," sambaran petir memasuki jimat ungu itu. Setelah beberapa kali berkedip, warna jimat ungu berubah sedikit lebih dalam. Berhasil. Setelah melihat perubahan kecil ini, Xiao Chen bersukacita. Setelah ini, dia membiarkan kristal guntur bawaannya menyerap semua sambaran petir yang berterbangan selama sisa perjalanan. Setelah 4 jam, jimat ungu yang awalnya polos dan sederhana mulai bersinar redup. Pola listrik pada jimat itu tampak seperti air mengalir, berputar perlahan. Perubahan seperti itu benar-benar menimbulkan kegembiraan. Xiao Chen nyaris tidak mengolah kristal guntur bawaannya. Namun, hanya dengan bergerak sebentar di ruang ini, ia benar-benar mencapai kesempurnaan kecil. Kalau terus begini, saat aku mendekati petir ilahi di tengah, kristal guntur bawaanku mungkin mencapai kesempurnaan luar biasa. Xiao Chen membuat beberapa perhitungan. Bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan petir ilahi dalam perjalanan ini, dia telah memperoleh banyak hal. Dengan waktu kultivasi normal, dibutuhkan setidaknya 2 tahun baginya untuk meningkatkan kristal guntur bawaan ke kesempurnaan luar biasa. Waktu perlahan berlalu, Xiao Chen semakin dekat ke pusat dunia petir ini. Dia sudah bisa melihat dengan jelas kumpulan naga sejati petir dengan matanya. Ada terlalu banyak naga petir emas yang saling tumpang tindih dalam beberapa lapisan. Bahkan sekarang, dia masih belum bisa melihat penampakan sebenarnya dari petir ilahi. Mungkinkah aku harus membasmi semua naga petir emas ini sebelum aku bisa melihat petir ilahi? Pemikiran ini membuat Xiao Chen merasa putus asa. Bahkan dalam 100 tahun, dia tidak akan mampu membasmi jutaan naga petir emas ini.
Suara mendesing. Saat Xiao Chen merasa putus asa, bola yang dibentuk oleh jutaan naga petir terus meluas keluar. Bagaikan menarik sutera dari kepompong, ia membuka selapis demi selapis. Dengan setiap lapisan yang terbuka, cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan. Lampu listrik tanpa batas terbang. Xiao Chen harus merentangkan tangannya untuk menggunakan lengan bajunya untuk menghalangi cahaya. Apa yang sedang terjadi? Di tengah keraguannya, Xiao Chen tiba-tiba merasakan cahaya yang sangat kuat yang sepertinya menembus tubuhnya. Xiao Chen mengendurkan lengannya dan menurunkan lengan bajunya. Ini adalah cahaya paling kuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Kemudian, dia hanya bisa menyaksikan kristal guntur bawaannya, yang mendekati kesempurnaan hebat, meleleh seperti salju di hadapan cahaya yang kuat ini. Tuan Abadi Kubah Langit, akhirnya kau tetap datang ke sini. Tidak ada waktu bagi Xiao Chen untuk merasakan apapun. Suara retakan keras terdengar di tengah cahaya yang tak terbatas. Lalu, cahaya itu tiba-tiba bersinar seperti nyala api. Di hadapan cahaya yang kuat, kristal guntur bawaan kesempurnaan agung langsung meleleh. Seketika, perasaan ketuhanan Xiao Chen atas petir lenyap. Tidak hanya itu, keinginan gunturnya pun ikut menghilang. Dia harus memulai dari awal lagi. Mengatakan bahwa hati Xiao Chen berdarah tidak bisa menutupi perasaannya. Beberapa saat yang lalu, dia bersukacita karena kristal guntur bawaannya mendekati kesempurnaan luar biasa. Sesaat kemudian, dia jatuh dari awan ke dasar jurang, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Sepertinya dia kehilangan segalanya. Namun, ini bahkan tidak sempat mengejutkannya. Sebuah kalimat keluar dari cahaya, benar-benar membuatnya takjub. Xiao Chen ingin melihat cahaya secara langsung tetapi mendapati bahwa matanya tidak dapat menahan kecerahan, tidak dapat melihat secara langsung. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya ke samping dan menyipitkan mata ke samping. Meski begitu, dia masih merasakan sakit yang menusuk di matanya. Tuan Abadi Kubah Langit, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah sudah 1 juta tahun? Mungkin 2 juta. Sudah berapa lama? Saya sudah lupa. Saya hanya tahu bahwa sudah sangat lama sekali ketika Raja Abadi bertanya apakah Anda memiliki cara untuk menyelamatkan pengadilan abadi, dan Anda tetap diam seperti sekarang. Saat lampu menyala, Xiao Chen harus menutup matanya. Meski begitu, dia masih menemukan cahaya yang kuat menusuk. Baru sekarang Xiao Chen mengerti bahwa dia tidak dapat melihat langsung ke cahaya itu bukan karena intensitasnya tetapi karena cahaya itu mengandung kekuatan makhluk yang lebih unggul. Petir ilahi muncul, tetapi Xiao Chen hanya bisa melihat cahaya berkedip, dia bahkan tidak bisa berbicara. Namun, keberadaan misterius di dalam cahaya itu menganggap keheningan Xiao Chen sebagai sikap diam. Ia melanjutkan berbicara, Anda memiliki kekuatan yang melampaui Raja Abadi, tetapi Anda tidak menjadi Raja Abadi atau leluhur abadi, hanya seorang dewa abadi belaka. Dulu, saya tidak bisa memahaminya. Sekarang, saya melakukannya. Sebenarnya, kamu sudah meramalkan akhir dari zaman keabadian, kan? Apakah saya benar? Pada 3 kata terakhir, keberadaan misterius di dalam cahaya jelas berubah menjadi kemarahan. Guntur menderu tanpa henti bersamaan dengan cahaya yang berkelap-kelip. Hendak mengatakan sesuatu yang baru saja dia persiapkan, Xiao Chen terpaksa menelannya kembali. Guntur ini sangat menyiksanya, dan cahayanya terasa menusuk. Kamu selalu setenang dan acuh tak acuh. Haha, bahkan setelah jutaan tahun, kamu tetap sama. Setelah melihat dewa yang tak terhitung jumlahnya jatuh, pengadilan abadi terpecah, dan 6 jalur reinkarnasi hancur, Anda masih begitu tenang. Bahkan setelah melihatku, leluhur abadi Guntur, dalam keadaan yang menyedihkan, kamu masih sangat pendiam. Beritahu saya, Anda mempunyai kekuatan untuk memetik bintang dan merobohkan bulan, mampu mengubah nasib dan membalikkan kekuatan alam semesta. Mengapa ketika Raja Abadi bertanya padamu, kamu tidak mengatakan apa-apa? Setelah keberadaan misterius dalam cahaya mengoceh tentang banyak hal, dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Cahaya yang kuat perlahan melemah. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Dia sudah lama menduga bahwa petir ilahi ini ada hubungannya dengan zaman keabadian. Namun, dia tidak menyangka bahwa penguasa petir ilahi ini adalah leluhur abadi dari zaman abadi. Di bawah Raja Abadi, ada 8 leluhur abadi. Leluhur abadi Guntur ini benar-benar makhluk tertinggi selama zaman keabadian.
Penemuan ini melampaui ekspektasi Xiao Chen. Sebelumnya, dia masih memikirkan cara menundukkan petir ilahi ini. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, pemikiran seperti itu tidak akan muncul. Mengingat kekuatan Xiao Chen saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat langsung petir ilahi ini, apalagi menundukkannya. Ada yang salah. Xiao Chen menemukan sesuatu yang aneh. Cahayanya meredup, aura dan kekuatan keberadaan misterius terus menurun. Xiao Chen menyadari bahwa dia perlahan bisa membuka matanya. Namun, ketika dia perlahan-lahan menoleh ke belakang, dia masih menemukan cahayanya sangat menusuk. Dengan hilangnya tekanan yang mencegahnya berbicara, Xiao Chen membuka matanya. Karena takut tekanannya akan kembali, dia segera mengatakan semua yang dia inginkan dalam satu tarikan napas. Senior, aku bukan Dewa Abadi Kubah Langit. Atau lebih tepatnya, aku hanyalah reinkarnasi Dewa Abadi Kubah Langit. Reinkarnasi, keberadaan misterius dalam cahaya berhenti terbatuk. Tiba-tiba, suaranya berubah dalam dan sedih. Saya pikir dia juga bisa melarikan diri. Ternyata dia mati juga. Sebelumnya, nada keberadaan misterius itu mengandung kebencian yang tak terbatas terhadap Dewa Abadi Kubah Langit. Namun, ketika mendengar bahwa Dewa Abadi Kubah Langit telah meninggal, semua kebencian lenyap, berubah menjadi kesedihan yang tak bisa berkata-kata. Ternyata kamu juga mati, bahkan harapan terakhirku pun hilang. Bahkan orang yang ku benci pun sudah tiada. Setelah menunggu beberapa juta tahun, inilah hasil yang akhirnya saya dapatkan. Era keabadian benar-benar telah selesai. Tidak ada satupun yang masih hidup. Cahayanya perlahan menghilang, dan petir ilahi yang kuat menampakkan jati dirinya. Suara mendesing. Itu terbang ke Xiao Chen. Xiao Chen akhirnya melihatnya dengan jelas, ini adalah jimat petir ilahi. Itu dibuat dengan beberapa bahan ilahi emas yang tidak diketahui yang dimasukkan ke dalamnya. Baru sekarang dia menemukan bahwa jimat petir yang dia buat benar-benar berbeda dari ini. Sosok ilusi berada di belakang jimat petir ilahi. Dia memandang Xiao Chen dan bertanya, lalu, mengapa kamu ada di sini? Tahukah kamu apa konsekuensi dari kehancuran formasi penguncian awan 10.000 naga bagimu? Xiao Chen menguatkan dirinya dan menjawab dengan jujur, bertahun-tahun yang lalu, saya pernah datang ke sini. Kali ini, aku ingin menundukkan jimat di tanganmu. Sebelumnya, saya mengira itu adalah barang tanpa pemilik. Sekarang setelah saya mengetahui bahwa ia memiliki pemiliknya, tentu saja saya tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatanmu, sosok itu tertawa. Saat dia berbicara, rasa bangga terlihat jelas dalam nadanya. Kamu ingin menaklukkan petir ilahi 10.000 kesengsaraan dengan kekuatanmu. Selama zaman keabadian, jimat ini adalah penguasa semua petir kesusahan di dunia. Bahkan Raja Abadi tidak bisa mengendalikannya. Xiao Chen berkata dengan lembut, sekarang adalah zaman bela diri. Posisi jimat ini sebagai penguasa petir kesusahan pasti sudah tidak ada lagi. Meski begitu, itu masih bukan sesuatu yang bisa kamu taklukkan. Balas leluhur abadi Guntur tanpa berpikir, jelas dipenuhi dengan kebanggaan. Saat ini, Xiao Chen sudah tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Dia berkata langsung, tentu saja, saya sudah membuang pikiran untuk melakukan hal itu. Namun, senior, Anda menghancurkan kristal Guntur bawaan saya tanpa alasan sama sekali. Anda tidak bisa membiarkan saya pergi begitu saja dalam keadaan seperti itu. Apakah yang Anda maksud adalah jimat yang mendekati petir ilahi 10.000 kesengsaraan? Anda salah. Saya tidak menghancurkannya. Itu karena levelmu tidak mencukupi, dan jimat yang mendekat tidak stabil, tidak memiliki spiritualitas apapun. Setelah melihat yang asli, ia larut dengan sendirinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata leluhur abadi Guntur mengesampingkan masalah ini sepenuhnya, menunjukkan tidak adanya niat untuk bertanggung jawab. Sangat baik, kalau begitu, junior ini akan pergi sekarang. Xiao Chen merasa tertekan, tapi dia hanya bisa menderita dalam diam, menelan kehilangan ini. Siapa yang melepaskanmu? Leluhur abadi ini belum menaklukkanmu. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Ekspresi Xiao Chen berubah drastis saat mendengar itu. Dia segera mundur dan bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Hahaha, bocah, ingat ini, leluhur abadi inilah yang menggunakan petir ilahi 10.000 kesengsaraan untuk menaklukkanmu, bukan kamu yang menundukkanku.
Naga petir emas berenang mendekat dan membungkus Xiao Chen dengan erat, mencegahnya bergerak sama sekali. Leluhur abadi guntur tertawa keras dan menyodok dahi Xiao Chen. Kemudian, dia menggunakan setetes darah yang muncul sebagai media untuk menggambar jimat, yang dia tempelkan di tubuh Xiao Chen. Berdengung, seketika, tubuh Xiao Chen membeku sepenuhnya. Rasanya seperti dia berubah menjadi patung logam. Brat, kamu benar-benar berani. Dengan tubuh lemah seperti itu, Anda sebenarnya mempertimbangkan untuk menundukkan petir ilahi. Jika bukan karena saya, petir ilahi akan langsung mengubah Anda menjadi abu saat memasuki tubuh Anda. Pada saat ini, Xiao Chen merasa darahnya berhenti mengalir. Tubuhnya diperkuat beberapa kali lipat. Ingat, leluhur abadi inilah yang menundukkanmu, bukan kamu yang menundukkan leluhur abadi ini, leluhur abadi guntur menekankan lagi. Kemudian, petir ilahi 10.000 kesengsaraan di tangannya bersinar dengan cahaya dan memasuki lautan kesadaran Xiao Chen. Petir ilahi 10.000 kesengsaraan dengan cepat berputar dan mengirimkan sejumlah besar energi yang disebabkan oleh petir, yang meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya seolah tubuhnya akan hancur. Untungnya, hal ini tidak berlangsung lama hingga kondisinya stabil. Saat jimat itu berputar terus-menerus, Thunder Dao milik Xiao Chen melonjak. Dari ketiadaan, terbentuklah keadaan guntur, kemudian kehendak guntur, dan kristal guntur bawaan. Dari sana, kristal guntur bawaan terus mencapai kesempurnaan kecil, lalu kesempurnaan besar, kesempurnaan, dan seterusnya hingga terbentuknya domain guntur sebelum berhenti. Betapa malangnya, ini adalah harta yang sangat besar, tetapi tubuh fisik Anda tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan kekuatannya. Tidak apa-apa, aku akan mewariskan keterampilan sihir tertinggi, mata petir ilahi, kepadamu. Hanya dengan satu pandangan, Anda dapat memicu kesengsaraan petir pada seseorang untuk membunuh mereka. Leluhur abadi guntur menyodok dahi Xiao Chen lagi, dan banyak informasi mengalir langsung ke dalam pikiran Xiao Chen. Sosok leluhur abadi guntur memudar, tetapi seringai di wajahnya semakin lebar. Haha, mampu menaklukkan reinkarnasi Dewa Abadi Kubah Langit pada saat kematianku juga dianggap sebagai hal yang membahagiakan. Bocah, aku menaklukkanmu. Leluhur abadi guntur tertawa dengan sangat hati-hati. Namun, Xiao Chen hanya melihat kesedihan dalam senyumannya, kesedihan yang tidak berubah selama jutaan tahun. Kemudian, sosok leluhur abadi guntur lenyap.